Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hevi dan Ibu Aribawati. Selamat Selamat siang, Bu siang, Bu Rian. Rian. Senang sekali pada siang ini kita bisa bertemu secara daring pada sesi coaching sebagai pemenuhan tugas guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Malang, kelas 162B. Di sini saya Rian Imawati sebagai observer. Dan saya Hevi Mariana sebagai coach. Dan saya Aribawati sebagai Kuci. Demikian perkenalan kami. Perlu saya sampaikan bahwa sesi coaching siang hari ini hanya diakses oleh Ibu Fasilitator. Baik, sudah siap untuk Ibu Hevi? Ya, siap Bu. Assalamualaikum Ibu Hevi. Waalaikumsalam Bu Rian. Bagaimana kabarnya Bu Hevi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching ya pada hari ini, Bu Hevi mau melaksanakan coaching hari ini dengan Bu Aribawati ya? Iya, benar Bu. Nah, sebelum itu kita akan berdiskusi mengenai rubrik penilaian. Baik Bu, pada coaching kali ini, coach dan kuci akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot pada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ada beberapa pertanyaan sedikit ya Bu Hevi. Baik Bu. Yang pertama akan saya tanyakan kepada Bu Hevi, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan kali ini Bu? Begini Bu, pada saat ini saya nanti ingin mencoba mengembangkan kompetensi coaching yang saya ketahui. Yang pertama saya akan menghadirkan present dan mendengarkan dengan rasa seperti itu ya Bu ya. Yang kedua saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk rekan saya sehingga dia dapat memenuhi solusi dari permasalahannya seperti itu Bu. Baik, ada 3 kompetensi ya Ibu Hevi. Ya. Nah, sekarang saya ingin tanyakan kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Saya ingin diobservasi di kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, pertanyaan yang berbobot ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Bu. Indikator bagaimana yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Ya, nanti saya bersama Bu Ari akan melakukan coaching ya Bu ya. Nah, nanti saya rasa saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan yang sekiranya dapat menuntun Bu Ari untuk menemukan solusinya dalam permasalahannya Bu, di permasalahannya seperti itu. Jadi saya juga akan berusaha tidak mengejudge ya dari Bu Ari gitu Bu. Iya, demikian ya Bu ya. Terima kasih Bu Evi. Baik Bu, demikian dulu ya untuk pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Aribawati. Perlu diperhatikan kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Silahkan Bu. Terima kasih Bu Rian. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hevi. Gimana kabar Bu Ari hari ini?
Alhamdulillah baik Bu. Bu Evi sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Ari. Gimana ini Bu Ari? Apa yang membuat Bu Ari ingin menemui saya? Seperti itu. Iya Bu, ini saya ada sedikit kegalauan nih Bu yang belum terpecahkan dalam pikiran saya Bu. Oke, galau. Ya. Galau kenapa ya Bu ya? Ini loh Bu, beberapa teman-teman di sekolah itu ada yang apa ya Bu, membuat perangkat pembelajaran itu kayak asal-asalan gitu loh Bu. Jadi itu sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar di kelas juga seperti itu Bu. Oh, jadi maksudnya Bu Ari, beberapa rekan di sekolah Bu Ari itu dalam membuat perangkat pembelajarannya itu asal-asalan seperti itu Bu. Oke, nah kira-kira Bu pada sesi kita hari ini ya, maksudnya pada saat ngobrol-ngobrol kita hari ini, harapan apa sih yang ingin Ibu Ari capai? Seperti itu Bu. Harapan saya setelah saya ngobrol dengan Bu Evi, nanti saya bisa menemukan cara atau mungkin solusi bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam membuat perangkat pembelajaran Bu. Oke, jadi meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru rekan Bu Ari dalam membuat perangkat pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Iya, nah, Bu. Menurut Bu Ari, indikator dari perangkat pembelajaran yang bagaimana sih yang ingin Bu Ari capai itu, yang ingin Bu Ari dapatkan itu loh Bu? Iya, perangkat pembelajaran yang apa ya Bu ya? Ya, pokoknya yang sesuai, yang lengkap komponen-komponen perangkat pembelajarannya seperti silabus, mungkin RPP-nya, media, dan juga ada evaluasi pembelajaran. Kan selama ini kan kayak guru itu asal-asalan Bu, kayak asal bikin RPP, kemudian asal comot dari Google seperti itu, kemudian juga tidak memperhatikan di dalamnya sudah sesuai dengan kurikulumnya apa tidak, seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Ari menyampaikan perangkat pembelajaran yang lengkap itu ya ada teman-teman itu membuat RPP, silabus, ada model pembelajarannya seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Ya, oke. Gini Bu Ari, kira-kira dari pengamatan Bu Ari itu dalam skala 1 sampai 10 posisi teman-teman Bu Ari itu sekarang berada di level berapa ya Bu ya? Menurut saya berada di level 3 Bu, menurut saya. Masih di level 3 Bu? Iya. Oh iya. Oh iya. Apa yang membuat Bu Ari itu bisa apa ya Bu menyampaikan level 3 itu alasannya karena apa ya Bu ya? Iya, karena beberapa rekan-rekan saya itu ada yang sudah membuat RPP Bu, tapi terkadang tidak berdasarkan dari silabus, kemudian juga di dalamnya itu kayak medianya juga tidak sesuai dengan yang diterapkan dalam pembelajaran seperti itu. Kadang tidak cocok juga Bu dengan materi pembelajarannya. Jadi kan kayak gimana gitu loh Bu. Kemudian juga evaluasi pembelajarannya juga kadang kurang sesuai dan kurang mendapatkan Bu kayak indikator yang diharapkan seperti itu Bu. Jadi Bapak Ibu guru tetap membuat RPP tapi kurang sesuai seperti itu Bu. Gitu ya Bu ya. Jadinya Bu Ari itu mengamati teman-teman Bu Ari itu membuat RPP-nya belum sesuai. Yang saya tangkap seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu Evi. Oke, lah sekarang ini Bu Ari. Nah, dari situ Bu Ari itu ingin rekan-rekan itu berada di level berapa ya Bu ya? Kalau melihat kondisinya seperti ini, ya saya pengen rekan-rekan saya tuh ada di level 7 atau 8 gitu lah Bu. 8 kira-kira. 8 Bu Ari? Ya, 8 Bu. Oh iya. Rekan-rekan saya itu benar-benar paham, oh ini loh kelengkapan perangkat pembelajarannya, kemudian benar-benar paham ini fungsinya untuk apa, ini tujuannya untuk apa, seperti itu Bu Evi. Oke lah.
untuk mencapai level 8 sesuai yang Bu Ari bayangkan tadi ya Bu ya, yang pikirkan, kira-kira itu apa ya yang bisa Ibu Ari lakukan saat ini itu Bu? Mungkin yang bisa saya lakukan apa ya Bu? Mungkin mengajak diskusi bersama Bu, diskusi bersama, bimbingan bersama, kemudian mungkin juga mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu Bu, yang terkait dengan perangkat pembelajaran. Jadi supaya Bapak Ibu guru itu lebih paham kelengkapan komponen perangkat pembelajaran itu, kemudian komponen yang ini tuh fungsinya untuk apa, kemudian nanti bagaimana cara pengaplikasiannya dalam pembelajaran di kelas, seperti itu Bu, menurut saya. Iya, yang saya tangkap Bu Ari ingin mengajak diskusi bersama rekan-rekan mengenai perangkat pembelajaran dan pelatihan. Ada 2 hal itu ya Bu Ari. Kira-kira masih ada lagi nggak Bu Ari? Apa ya Bu ya, kalau dibilang bimbingan, saya sendiri juga masih belum expert Bu di bidang ini. Jadi ya mungkin lebih ke itu ya Bu, ke pelatihan itu Bu ya. Jadi nanti mungkin bisa mendatangkan pakarnya atau mungkin ahlinya seperti itu Bu Evi. Oke. Dari rencana Bu Ari tadi ya, diskusi atau pelatihan tadi, kira-kira poin mana yang bisa Ibu Ari lakukan yang diprioritaskan gitu loh Bu, yang dilakukan terlebih dahulu? Mungkin yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah diskusi dulu Bu. Jadi saya diskusi dulu dengan teman-teman, kira-kira apa yang selama ini menjadi kendala, kayak kesulitannya itu apa, seperti itu. Kita sharing-sharing, kemudian setelah itu baru mengadakan pelatihan itu Bu. Pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran. Iya. Berarti Bu Ari akan mendahulukan yang diskusi, sharing bersama teman-teman seperti itu ya Bu ya? Iya Bu Evi, seperti itu. Iya. Pada saat pelaksanaan nanti Bu Ari, itu kira-kira Bu Ari akan menemukan hambatan apa tidak ya? Kalau dibilang hambatan mungkin ada Bu ya, kalau hambatan. Iya. Misalnya di sini kayak diskusi itu kadang kan ada guru-guru juga itu yang tidak terlalu memperhatikan, kayak tidak terlalu menghiraukan pentingnya perangkat pembelajaran seperti apa. Jadi memang kecenderungan untuk mengajar ya sudah menyampaikan materi sesuai yang ada di buku paket, asal-asalan ya sudah, tidak memperhatikan oh ini tercapai apa tidak, ini kira-kira perlu apa ya, kayak evaluasi, tindak lanjut dan sebagainya, itu kadang juga tidak memperhatikan. Jadi ada kalanya ada guru-guru yang seperti itu Bu, yang acuh terhadap apa ya, pentingnya perangkat pembelajaran seperti itu Bu. Oke. Nah, ini Bu Ari, kalau memang itu nanti pada saat pelaksanaan terjadi hambatan itu ya Bu ya. Nah, solusinya bagaimana Bu Ari menyiapkan solusi untuk hambatan itu Bu Ari? Mungkin untuk solusi yang saya siapkan apa ya Bu ya? Mungkin saya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah Bu, Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengertian pada semua Bapak Ibu guru, terutama untuk Bapak Ibu guru yang apa ya Bu ya, yang punya kecenderungan seperti itu, yang kecenderungan negatif seperti itu, mungkin saya pinginnya Bapak Kepala Sekolah nanti yang berikan pengertian seperti itu. Oke, ya Bu Ari. Gini Bu Ari, kemudian Bu Ari ini ya yang saya tanyakan lagi, ini kira-kira kapan itu Bu Ari akan dilakukan itu? Nanti bisa Bu Ari mengaplikasikan itu loh. Saya kira secepatnya ya Bu ya, mungkin minggu depan Bu, menurut saya hari Senin minggu depan akan segera saya diskusikan dengan teman-teman. Mungkin yang pertama dengan wakakurikulum dulu ya Bu ya, dengan teman-teman yang apa ya, yang berwenang ya, wakakurikulum dulu, kemudian dan staf seperti itu. Itu Bu Evi. Oke. Minggu depan ya Bu Ari ya, berarti ingin dilakukan ya. Iya Bu. Oh iya. Nanti setelah itu jangka waktunya berapa lama itu Bu Ari nanti? Bisa dilihat itu rekan-rekan Bu Ari itu loh untuk
ada progresnya apa tidak gitu ya Bu? Iya, progresnya itu loh Bu, gimana itu Mungkin nanti? yang pertama diskusi dulu, kemudian diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan, kemudian menentukan jadwal juga dan sebagainya. Itu kira-kira butuh waktu kurang lebih 2 minggu Bu menurut saya. 2 minggu itu sudah dengan pelatihannya menurut saya. Oke, berarti dalam waktu 2 minggu itu sudah bisa dilihat ya Bu ya hasilnya ya. Bagaimana Bisa, nanti ya mengenai perangkat pembelajaran itu tadi kan, seperti itu ya Bu Ari ya, yang ya betul Bu Evi. Perangkat pembelajaran yang menurut Bu Ari di level 8 seperti itu Bu. Benar Bu. Benar Bu Evi. Ya. Ya nanti saya ingin lihat juga Bu gimana nanti hasilnya Bu Ari. Bu Ari bisa ya nanti nemuin saya atau saya menghubungi Bu Ari kalau sudah 2 minggu itu. Bisa Bu Evi, nanti saya juga akan menceritakan pada Bu Evi hasil dari rencana aksi saya itu Bu. Saya juga ingin Bu Evi tahu hasilnya seperti apa. Kalaupun nanti ada ada kendala atau mungkin ada tidak suksesnya, saya akan share lagi dengan Bu Evi. Tapi jika nanti sukses, ya alhamdulillah. Saya ingin berbagi kebahagiaan dengan Bu Evi. Oke, Bu Ari, ini kan kita sudah di ujung waktu ini ya. Ini. Nah, dari percakapan kita tadi, bagaimana sih, apa sih yang Ibu Ari rasakan kira-kira sekarang? Ya, saya senang Bu. Ternyata dengan sharing dengan Bu Evi ini bisa memunculkan ide-ide saya Bu ternyata. Nah, selama ini saya tidak tahu harus gimana sih. Ternyata dengan sharing dengan Bu Evi ini, alhamdulillah bisa ide-ide saya muncul itu Bu Evi. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi Bu Ari sekarang sudah merasa lega ya? Iya, sudah lega Bu saya Bu. Sudah tahu solusi untuk permasalahannya. Sudah mengerti ya Bu Ari ya apa yang akan dilakukan. Iya Bu Evi, terima kasih ya Bu Evi ya. Oke, sama-sama Bu Ari. Kalau gitu kita akhiri dulu ya Bu Ari ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Baik Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Ria. Iya, tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu Evi ya? Iya, betul Bu. Tadi berbincang-bincang sama Bu Ari itu. Baik, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai observasi, Bu. Iya, Bu. Jadi yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, pada saat coaching tadi saya melakukan Bu, berbincang-bincang diskusi bersama Bu Ari untuk menemukan solusi atas permasalahan Bu Ari mengenai perangkat pembelajaran rekan-rekan Bu Ari yang dibilang masih kurang pas gitu loh Bu, masih kurang sesuai dengan pembelajaran sekarang itu. Jadi Bu Ari tadi sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya mengenai perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh rekan-rekannya itu nanti gitu Bu. Baik Bu, saya tadi kan mengamati ya Bu ya. Nah ternyata Bu Hevi ini melakukan coaching dengan baik, sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga bisa menggali informasi dari coachee, sehingga coachee bisa menemukan solusinya, dan Ibu juga sudah melakukan dengan prinsip coaching. Nah pertanyaan yang terakhir Bu, kira-kira setelah Bu Hevi melaksanakan coaching, apa kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Bu? Betul Bu, saya rasa setiap orang itu Bu ya, kemampuannya berbeda-beda. Nah ini kan juga untuk saya menyadari untuk praktek coaching ini tidak bisa dilakukan sekali Bu. Nah mungkin masih banyak kekurangan yang saya miliki. Nah diantaranya tadi pada saat Bu ya, saya bersama Bu Ari itu kelihatannya masih kayak
kayak kurang luas gitu Bu. Nah, masih canggung gitu. Nanti itu saya akan coba perbaiki di latihan-latihan ke depan itu Bu. Nanti saya akan bertemu rekan-rekan juga, dengan sengaja atau tidak sengaja saya akan mempraktekkan kucing bersama rekan supaya melatih itu loh Bu, melatih kemampuan saya. Terutama dalam hal itu Bu, mungkin pemenuhan kosakata yang sesuai itu Bu. Gitu. Baik Bu, itu tadi ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Hevi sehingga kedepannya lagi Bu Hevi bisa melaksanakan coaching dengan baik. Ya, semoga saya doakan Ibu Hevi bisa melaksanakan coaching berikutnya lebih baik lagi, tentunya dengan permasalahan yang berbeda ya Bu, dan tentunya dengan melakukan secara rileks, tenang, sehingga bisa menggali informasi dari kucingnya. Nah, demikian Bu untuk observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hevi. Sama-sama, terima kasih juga Bu Rian.